Ketika kita pengen nyari panggilan Tuhan dalam hidup kita, biasanya kita ngajar nubuatan. Firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu. Kita nggak boleh mendukunisasi hamba-hamba Tuhan. Amin. Ini istilah dari Henny Kristianus. Jangan mendukunisasi hamba-hamba Tuhan. Gue kasih tahu, seringkali orang itu suruh pendeta puasa 3 hari supaya doain dia jodohnya siapa. Lah pendeta yang jomblo aja nggak tahu jodohnya siapa. Pertanyaan saya, apa goal hidupmu? Yuk balik yuk, apa tujuan hidupmu? Karena dalam segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini, pasti ada tujuannya. Kita sekolah buat apa? Kita kerja buat apa? Kita pacaran buat apa? Cewek-cewek penting tanya sama pacarmu, kenapa kamu mau pacaran sama saya? 3 penghalang kita mencapai tujuan hidup kita. Yang pertama, kemalasan, katakan kemalasan. Sehebat apapun visimu, kemalasan akan menjadi penghalang terbesarmu. Yang kedua, inkonsisten, katakan inkonsisten. Orang-orang yang gak konsisten gak akan mencapai tujuan hidupnya. Yang ketiga, loser mentality, mental pecundang. Orang yang gak berani menghadapi tantangan, tidak akan pernah jadi pemenang. Katakan sama-sama, orang yang tidak berani menghadapi tantangan, tidak akan pernah jadi pemenang. Anda punya kekuatan untuk bertahan meskipun banyak tantangan. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11 kita baca sama-sama yuk. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Dengar, ketika Anda menghidupi panggilanmu akan banyak sekali tantangan, banyak sekali halangan di depan. Tapi kalau engkau tahu tujuan hidupmu, satu hal yang janji firman Tuhan, engkau tidak akan pernah tersandung. Percaya nggak bahwa ketika Anda lahir ke dunia ini, Tuhan itu sudah punya ide untuk hidupmu. Anda enggak lahir ke dunia ini karena papamu buat iseng-iseng malam-malam. Tapi dengar, tidak ada seorang pun yang bisa lahir ke dunia ini kalau Tuhan tidak menginginkannya. Banyak orang yang nikah sah di gereja catatan sipil, tapi sampai hari ini mereka tidak punya keturunan. Tapi ada orang yang cuma asal secelup 2 celup di luar bisa jadi. How come? Karena saya yakin setiap orang kalau bisa lahir ke dunia ini, mereka lahir dengan tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Gak ada seorang pun bisa lahir tanpa kehendak Tuhan. Nah pertanyaannya gini, pernah gak Anda bertanya sama Tuhan, untuk apa saya diciptakan? Mari baca Mazmur 139 ayat yang ke-16. Baca sama-sama. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bayangin, waktu kita masih dalam kandungan ibu kita, dalam kitabnya Tuhan tertulis hari-hari yang akan dibentuk, berarti belum ada. Rencana Tuhan buat masa depan kita, Tuhan tulis di dalam kitab kehidupan waktu kita masih dalam kandungan. Keren banget. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah punya rencana buat kita. Nah pertanyaan saya, pernah nggak Anda berdoa, bertanya kepada Tuhan, apa ide Tuhan ketika Dia menciptakan hidupmu? Bertanyalah kepada penciptamu. Karena hanya Sang Pencipta yang paling tahu tujuannya untuk ciptaannya. Nggak ada yang lain. Amen. Jangan tanya hamba Tuhan, jangan tanya papa mamamu, mereka nggak tahu. Tapi dibutuhkan ketaatan untuk melakukan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena hidup ini adalah pertandingan iman. Katakan amin. Nah dengar, jangan tanya yang lain dan ubahlah caramu berdoa. Jangan lagi berdoa minta berkat sama Tuhan. Dengar, kalau kamu
cari sungguh-sungguh apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Jangankan berkat, apa saja yang kami butuhkan, Dia akan menyertaimu. Katakan amin. Tuhan pasti telah menaruh benih dalam hidup kita untuk memampukan kita menghidupi panggilannya. Amin. Di dalam hatimu lah Tuhan menanam keahlian-keahlian, yaitu benih-benih yang kau butuhkan untuk menghidupi panggilannya. Apa benih itu? Passion dan kekuatan.